Salam sejahtera kekasih Tuhan, salam jumpa dalam Sejahtera dari Hati yang kami siarkan melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan yang topikal, kita akan bicara secara santai yang dikupas dari segi umum yang berpusat pada Injil. Dan saat ini kita akan membahas mengenai peranan pemuda bagi bangsa. Pemuda Indonesia memiliki Sumpah Pemuda yang selalu dirayakan setiap tahun pada tanggal 28 Oktober. Tanggal tersebut pemuda Indonesia menunjukkan kreativitas mereka dengan tujuan membangkitkan semangat generasi muda di setiap tempat dan menunjukkan bahwa diri seorang pemuda mampu menjaga dan memperjuangkan negara. Pemuda Indonesia memiliki suatu agenda adalah untuk mewujudkan persatuan bangsa yang dituangkan dalam ikrar yang berbunyi, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dengan bunyi ikrar tersebut, pemuda Indonesia bersatu untuk perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Nah, seberapa besar peran pemuda bagi bangsa Indonesia dan dunia? Nah, sudah hadir bersama dengan saya Bapak Yehezkiel Dimas. Beliau adalah Youth Pastor Diaspora Generation. Ya, apa kabar Pak Dimas? Baik, Kak Iren. Ya, senang sekali kita bisa ketemu saat ini. Bincang seputar pemuda. Iya, betul banget. Iya, sebentar lagi kita akan merayakan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Nah, seperti yang tadi sudah saya tanyakan, seberapa besar peranan pemuda Indonesia bagi bangsa dan dunia? Ya, tentu perannya sangat besar ya, tapi sebelum kita membahas itu, kita harus melihat tantangan dari generasi muda hari ini ya. Kalau zaman dulu saya muda itu ada istilah namanya hedonis, di mana anak muda itu kesukaannya adalah muda itu berfoya-foya, harapannya tua itu kaya raya dan matinya masuk surga gitu kan. Jadi konsumerisme gitu ya, sering beli-beli hal-hal yang luar biasa, mahal tapi hanya untuk kaya-kayaan. Hari ini ada istilah yang cukup fenomenal juga yaitu YOLO, you only live once gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup itu cukup sekali ini aja, jadi nikmati sungguh. Nah ini hal yang kadang kelihatannya benar, tapi kalau pemahaman kita keliru maka jadi berbahaya. Dan ada yang istilah yang kedua adalah yang cukup terkenal ya hari-hari ini adalah FOMO, fear of missing out. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk membeli barang-barang yang branded hanya untuk apa? Untuk dapatkan nilai prestis gitu ya. Ya kita tahu ya ada Citayam Fashion Week yang di Jakarta, di sini ada Kayu Tangan Fashion Week ya kalau di Malang. Jadi orang yang pakai fashion dengan branded tertentu akan lebih dipuji gitu ya. Dan orang berlomba-lomba walaupun nggak punya gitu ya. Dan ini hal-hal tantangan hari ini yang cukup berbahaya bagi generasi. Mereka jadi susah untuk berperan karena apa? Karena ada nilai-nilai yang dunia ini tawarkan, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya happy, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga ya. Nah hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang mungkin di Alkitab yang sering kita bahas berkaitan dengan kepemudaan yaitu Timotius, murid dari Paulus. Ya pesan yang sangat sering kita dengar adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah kalau kita lihat teks ini sebenarnya kita tahu bahwa Timotius menghadapi tantangan yang sama juga dengan hari ini yaitu ada guru-guru palsu. Ya kalau ini tantangan hari ini kan nilai-nilai yang seakan-akan benar tapi sebenarnya menjerumuskan. Nah kalau Timotius pada itu guru-guru palsu. Makanya Paulus mengingatkan bahwa ada sebuah identitas yang harus dimiliki Timotius yaitu identitas sebagai pelayan Kristus. Ya dan menghidupi kebenaran-kebenaran dalam Kristus. Jadi hari ini kita sadar betul bahwa sebelum pemuda itu berperan, sadarilah bahwa Yesus itu sudah menebus hidup kita. Kita yang berdosa, kita telah ditebusnya dan diadopsi ya. Bahasa yang kita familiar sering dengar. Kita yang dulunya jauh diangkatnya menjadi anak. Dan itu hal yang harus kita sadari betul supaya kita tidak hidup sembrono. Ini ngomong dasarnya dulu ya? Iya dasarnya ya. Sebelum kita berperan kita harus sadar betul dulu bahwa kita sudah dibenarkan. Jadi
sebelum kita berperan lebih lagi dasarnya adalah karena Yesus sudah menebus hidup kita. Jadi hidup kita bukanlah milik kita sendiri tapi karena Kristus. Tadi seperti Timotius disadarkan bahwa hei identitasmu adalah pelayan Kristus dan hiduplah dalam pengajaran-pengajaran yang sehat. Nah hari ini kita disadarkan kembali bahwa di luar sana tuh banyak pengajaran tanda kutip yang tidak sehat. Ya tadi saya sudah sebutkan ya. Dan kita anak generasi muda harus bisa memilah-milah atau memfilter supaya kehidupan dasarnya itu benar. Baru dia akan berperan untuk bagi bangsa, bagi gereja terutama untuk apa? Untuk bisa melakukan sesuatu yang istilahnya berbuah, berdampak bagi generasinya. Jadi dasarnya ini harus benar bahwa kehidupannya sudah dibenarkan oleh karena Kristus. Jadi bukan hidup ini hanya sekali, enggak. Karena ada kehidupan setelah kematian gitu kan. Ada kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan. Terus juga bukan barang branded yang membuat nilai hidup kita berharga, tapi karena kasih Kristus. Itu yang membuat kita berharga di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan itu lebih penting. Gitu ya. Jadi ketika kita menyadari itu, maka sama seperti teladan kita yaitu Yesus Kristus, yang ketika Yesus melihat orang bergumul, maka dia berbelas kasihan. Dia melihat orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala gitu kan. Jadi sama ketika Yesus sudah menjadi dasar kehidupan kita, maka kita akan dibuat Tuhan itu memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari masalah apa, misalnya narkoba, kita bisa menyerukan kampanye anti narkoba. Dari hal yang kecil mungkin membedakan sampah plastik dengan sampah organik. Dari hal-hal kecil hal-hal yang nyata yang bisa kita lakukan ya. Dari membantu rekan-rekan, mungkin teman sekolah ada yang nggak bisa bayar SPP, kita bisa urunan. Jadi dari dasar yang benar muncul kebelas kasihan sehingga kita bisa berperan dalam lingkungan kecil, mungkin sekolah kita, bahkan lingkungan masyarakat mungkin hanya sekedar yuk milah sampah plastik yuk gitu kan, atau milah sampah organik mana, terus kita olah. Karena dari situ peran pemuda itu akan berdampak dan sumber kreativitas itu akan muncul dari apa? Dari kepekaan terhadap lingkungan. Jadi dasari sungguh bahwa kehidupan anak muda itu sudah dibenarkan oleh Kristus, maka belas kasihan itu yang menimbulkan kepekaan. Ya itu yang akan membuat kita memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ya contoh sederhana ya, saya tuh 2012 itu saya dibangunkan dalam sebuah mimpi yang gak enak banget. Tuhan tuh tiba-tiba mengingatkan gini, kamu harus memperingatkan generasi muda itu tentang bahaya narkoba. Saya bingung waktu itu, Tuhan siapa saya gitu kan. Dan itu saya tolak 2 kali, 3 kali sampai akhirnya Tuhan datang terus dan mengingatkan sampai akhirnya oke, Tuhan saya nyerah. Saya bicara dengan orang-orang di saya anggap kakak rohani saya di kota dan disambut baik. Puji Tuhan waktu itu saya bisa dari ide sebuah sederhana yaitu mengadakan penyuluhan anti narkoba itu, tapi tidak di satu titik, tapi di setiap titik. Jadi kita namanya rally penyuluhan. Di setiap titik itu ada 14 titik, ada 14 titik sekolah, dan kita menyasar ke sekolah ya. Jadi kita dibagi 4 tim dalam waktu 3 hari, 14 sekolah. Kita itu seperti rally beneran karena itu dari satu titik ke titik berikutnya itu kita benar-benar ngebut karena kejar-kejaran waktu. Tapi dari situ saya lihat bahwa ternyata setelah dihitung itu ada 1.500 anak yang dapat penyuluhan anti narkoba. Wow, luar biasa. Dan itu belum pernah ada kan satu titik penyuluhan narkoba 1.500 itu. Dan itu ide truly dari Tuhan gitu ya. Dan ketika dilakukan itu saya rasakan yang penting generasi muda sudah diperingatkan gitu ya. Jadi dan di Yeskiel, kitab Yeskiel sendiri juga katakan kan bahwa ketika kamu tidak memperingatkan maka dosanya akan ditanggungan. Gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya juga alasan yang kuat. Akhirnya oke lah Tuhan gitu kan. Saya mau menegur, saya mau melakukan bagian saya itu apa? Memperingatkan. Supaya apa? Supaya dosanya nggak ditanggungkan. Gitu. Tapi hal-hal yang kecil itu ternyata cukup berdampak dan
walaupun waktu itu saya masuk tanpa emblem kekristenan ya, karena yang saya bagikan adalah penyuluhan anti narkoba. Saya dibantu dari 4 orang dari Jakarta yang emang berpusat untuk penyuluhan anti narkoba ya. Jadi kita lakukan dengan segenap hati. Ternyata ide yang sederhana itu ketika kita laksanakan ternyata dampaknya luar biasa. 1.500 anak mendengar tentang bahaya narkoba. Jadi dan saya lakukan berikutnya dari sekedar nonton TV. 2015 saya lakukan lagi, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi ya hari anti narkoba internasional, kamu lakukan apa kekristenan? Waduh saya bilang, Tuhan saya ini siapa? Tapi saya akhirnya istilahnya kalau hari ini ketuk tular ya bahasa Jawanya. Itu saya bisa kumpulkan banyak orang, banyak elemen gitu ya. Saya bagikan 1.500 takjil. Saya kampanyekan anti narkoba di pinggir jalan depan stasiun itu. Dan itu cukup berdampak gitu ya. Jadi ada poster besar bahwa umat Kristiani mendukung gerakan anti narkoba dan bla 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 bla. Itu dari sebuah ide sederhana, dari sebuah kepekaan kita, dari sebuah kesadaran bahwa kekristenan ini buat apa nih gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan ternyata dari ide sederhana ketika kita istilahnya bercerita, kita membagikan, maka ada sebuah dampak yang bisa diberikan kepada negara ini. Artinya memang bukan sesuatu yang sulit ya. Ketika kita memang mau punya keinginan, maka selalu ada jalan yang sebetulnya Tuhan sediakan. Tapi saya tertarik loh Mas Dimas ya. Saya pengen Mas atau Bapak ini ya. Masih Mas aja ya. Usianya gak beda jauh nih ya. Iya Mas Dimas, kalau tadi saya tuh tertarik dengan kata dasar ya. Kalau kita artinya pemuda ya, bahwa peranan pemuda itu memang luar biasa ya. Yang bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari di mana Tuhan tempatkan kita. Nah tapi yang kita mau digaungkan ya, ketika pemuda ini melakukan sesuatu, mereka punya dasar pemikiran yang benar. Kalau kita berpusat pada Injil, berpusat pada Kristus ya, bahwa apa sih dasar apa yang harus mereka yang ditanamkan kepada pemuda, sehingga mereka tuh melakukannya dengan motivasi yang benar gitu ya, sehingga jangan sampai mereka melakukan kebaikan tapi ternyata motivasi itu nggak berkenan karena Tuhan kan melihat kecenderungan hati itu. Iya betul. Dasar apa yang harus mereka miliki nih? Ya dasarnya jelas bahwa kita ini umat berdosa. Ya Bapak Erlangga Dharma selalu katakan bahwa kita ini adalah umat berdosa yang dapat jabatan yang keren gitu ya. Jadi kesadaran bahwa kita umat berdosa itu harus terus ditekankan supaya menyadarkan bahwa kita ini beroleh anugerah. Amin. Ya, kita beroleh anugerah. Jadi sama seperti kesadaran Paulus berkata bahwa hidupku bukanlah aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku. Bahkan Paulus berkatakan kalau aku hidup aku memberi buah. Kalau aku mati adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup itu memberi buah. Dan kalau ditanya, kamu pilih mana? Aku nggak tahu firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita memilih untuk mati dalam Kristus, itu tugas kita udah kelar gitu kan. Tapi ada tanggung jawab kita untuk memberi buah. Nah itu kita sadari dari apa? Dari kasih Tuhan yang luar biasa, itu yang membuat kita akhirnya tadi memiliki belas kasihan. Kita melihat sebuah permasalahan dan kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal kecil yang kita bisa berdampak bagi orang lain. Ini seharusnya terus digaungkan Betul. Digaungkan kepada pemuda agar milikilah belas kasihan yang bersumber dari kesadaran menyadari bahwa kasih Tuhan. Ketika menyadari kasih Tuhan, maka motivasinya benar dan ketika motivasinya benar, maka yang dilakukan juga dampaknya juga jadi luar biasa. Bukan nama diri kita yang besar, tapi Yesus yang semakin besar. Luar biasa ya. Iya. Oke, tadi kalau Mas Dimas sudah ngomong hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan. Nah, mengajak pemuda, karena pemuda itu kalau enggak ayo gitu ya, kalau enggak diajak. Nah ini bagaimana memulainya Mas Dimas untuk mereka, apakah mereka ada dalam sebuah komunitas atau seperti apa ini? Ya pasti komunitas yang baik ya, yang benar itu akan mempengaruhi apa yang akan dikerjakan ya. Jadi kalau di Diaspora Generation ada yang namanya Unity, di mana itu kelompok-kelompok komunitas kecil yang di mana kita bisa bertumbuh bersama. Di situ bisa ada ide-ide apapun yang kita bisa kerjakan bersama. Mungkin dari hal-hal kecil ya, tadi saya selalu bilang bahwa
Dulu saya di kelompok Unity saya itu keinginan untuk sahur on the road. Kita lakukan untuk memberkati orang-orang yang sedang melakukan sahur waktu itu. Kita jam 12 malam sudah mungkusin nasi gitu ya. Terus kita bagikan ketika sahur gitu ya. Oke. Dan itu menyenangkan dan penuh sukacita kita kerjakan di walaupun mungkin kalau masuk koran enggak sih. Tapi bagi kami itu udah sebuah dampak kecil yang kita bisa bagikan. Kita bangunkan orang-orang untuk waktunya sahur, kita bagikan nasi-nasi. Sampai seperti itu ya, Iya, dilakukannya. Jadi malam kita masak gitu kan. Dan kita lakukan sebuah hal-hal itu semua dari komunitas. Idenya dari mana? Idenya dari anak-anak yang pengen jadi berkat. Ya kan. Terus disambut, terus yang bisa masak-masak, yang nggak bisa masak mungkusin gitu kan. Itu bisa, jadi komunitas itu sangat penting. Ya saya mendorong anak muda untuk bergabunglah dengan komunitas Unity atau Komsel dimanapun berada. Untuk paling enggak kita bisa mewujudkan hati Tuhan, yaitu apa, untuk bagi sesama dan berdampak bagi sesama, itu sih. Iya, baik, luar biasa apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Dimas ya. Jadi pesan apa yang Mas Dimas mau sampaikan buat para pemuda saat ini? Ya, yang jelas pastikan bahwa sadari betul bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam anugerah, maka kita hidup dalam belas kasihan yang sumbernya dari Yesus, yang tentu akan menjadi tempat untuk kita menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita bisa berdampak, kita bisa menjadi teladan karena belas kasihan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, milikilah hubungan yang dekat dan sadari betul bahwa kekristenan kita bukanlah hanya sekedar melakukan aktivitas, tapi bangun hubungan, sadari bahwa kita ini umat berdosa yang beroleh anugerah, maka kita akan dibuatnya berdampak bagi sekitar kita. Kekasih Tuhan, jika Anda ingin merasakan sejahtera, pastikan Anda selalu mengucap syukur. Dan bila Anda ingin membuka wawasan, pastikan Anda mengikuti Sejahtera dari Hati hanya di YouTube channel Diaspora Sejahtera. Saya Iren pamit dan salam sejahtera.